Firman Tuhan kita kembali saya bacakan Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat 1 dan 2. Ulangan pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini saya memberi judul perenungan, yaitu bersyukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Allah sudah menunjukkan kebaikannya kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dia telah membebaskan mereka keluar dari Mesir dan menuntun mereka di padang gurun. Ada begitu banyak berkat Tuhan, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, nyatakan, tunjukkan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, maka sudah seharusnya umat Israel bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ada janji berkat Tuhan di sana. Janji Tuhan di sana yaitu kamu akan hidup bertambah banyak, memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri yang diberkati Tuhan. Itu adalah janji Tuhan bagi umat Israel. Tetapi ada perintah Tuhan yang harus dilakukan. Dan perintah itu harus dilakukan dengan setia. Katakan amin. Firman Tuhan katakan, haruslah kamu lakukan dengan setia segala perintah Tuhan, supaya kamu hidup, supaya kamu bertambah banyak. Nah, ini adalah semuanya ini dapat saya katakan adalah berkat Tuhan. Jadi salah satu wujud syukur kita atas berkat Tuhan dalam kehidupan ini, yang pertama adalah kita melakukan segenap perintah Tuhan dengan setia. Amin. Itu adalah satu sikap syukur kita atas berkat Tuhan yang kita terima, yaitu dengan kita melakukan segala perintah Tuhan dengan setia. Di sana dibilang harus. Harus itu tidak boleh tidak. Harus. Artinya harus dilakukan. Tidak boleh tidak dilakukan. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan kita semua, kalau kita lakukan dengan setia setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini, percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Karena Dia berjanji, pasti Dia akan menepati. Asalkan kita setia dulu.
Kita setia saja, setia beribadah, setia memuji Tuhan, setia membaca kebenaran firman Tuhan, maka pasti diberkati oleh Tuhan. Itu satu bagian wujud syukur kita atas kebaikan Tuhan, dengan kita hidup setia kepada Tuhan. Dan yang berikut, yaitu ayat yang kedua, sana dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Salah satu wujud syukur kita lagi kepada Tuhan ialah mengingat segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita ingat kembali segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Di kitab Mazmur ada di sana dikatakan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Banyak orang di luar sana yang melupakan kebaikan Tuhan. Mungkin itu sehingga membuat Tuhan juga tidak memberkati kita karena kita senantiasa lupa kebaikan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita bersyukur saat ini diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan supaya kita selalu ingat akan Tuhan. Itu sebabnya kita tetap harus setia untuk hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan, dalam persekutuan. Karena dalam firman Tuhan itu ada kuasa, ada dorongan, ada perintah. Mungkin dulu kita sudah lupa, tetapi ketika kita datang ibadah, kita dengar firman Tuhan, oh iya ya, kita diingatkan kembali. Oh dulu saya sudah berbuat begini, ampuni saya Tuhan, maafkan saya Tuhan. Mari kita senantiasa mengingat segala kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Amin. Itu yang kedua. Nah saudara, yang selanjutnya, wujud syukur kita akan kebaikan Tuhan yaitu berpegang pada perintahnya. Di sana di ayat 2 di bagian terakhir dikatakan begini. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Jadi Tuhan Allah membawa mereka di padang gurun 40 tahun ya. Saudara, 40 tahun ini umat Israel padang gurun. Ternyata maksud Tuhan di sini untuk mencari tahu mereka ini berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah mungkin kita seringkali menghadapi begitu banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Percaya bahwa segala yang terjadi dalam kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan sehelai rambut saja jatuh, tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak kehendaki. Artinya dia tahu segala segi kehidupan kita, bahkan sebelum kita lahir di dunia ini. Nah mungkin ada banyak hal-hal yang kita hadapi, supaya menguji kita, supaya mencari tahu, apakah kita ini masih tetap berpegang pada perintah Tuhan, atau tidak. Nah rahasia kita juga diberkati oleh Tuhan adalah berpegang pada perintahnya. Kalau kita melihat perjalanan orang Israel, Tuhan perintahkan begini, mereka tidak lakukan. Mereka mendapat malapetaka. Tuhan perintahkan begini, mereka langgar. Mereka mendapat malapetaka. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat kita melanggar perintah Tuhan, maka kita akan mendapat malapetaka. Kita akan mendapat celaka. Kita akan mendapat hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan ini.
Kalaupun ada yang terjadi dalam kehidupan ini, bagi kita orang percaya, itu adalah suatu ujian bagi kita. Ada maksud Tuhan di sana. Kita melihat Ayub, dia mengalami sakit penyakit, harta kekayaannya habis. Ada besar masalah yang dia hadapi. Tetapi ketika dia tetap setia, Tuhan gantikan berkali lipat apa yang dulu hilang daripadanya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang ada, bersyukurlah atas kebaikan Tuhan. Amin. Bersyukur senantiasa. Jadi ada 3 di sini. Wujud syukur kita atas kebaikan Tuhan. Setia, ingat kebaikannya, berpegang pada perintahnya. Semoga kebaikan-kebaikan Tuhan selanjutnya akan diberikan terus dalam kehidupan kita. Hari ini, besok, bahkan seterusnya. Kita terus melihat berkat Tuhan. Dan kita pakai juga semua itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang ada, mari kita setia kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tetap berpegang pada kebenaran. Walaupun orang di luar sana sudah tidak melakukan kebenaran, tapi kita tetap harus hidup benar. Kalau kita melihat Nuh, di zaman itu semua orang sudah berbuat jahat, tinggal Nuh yang hidup saleh, maka dialah yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita bersyukur atas berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Bahkan ini sudah bulan Oktober, tinggal 2 bulan lagi habis ini tahun 2021 ini. Dari Januari sampai saat ini ada banyak kebaikan Tuhan kita rasakan. Jangan kita lupakan Tuhan. Ingatlah, tanam dalam hati, dan lakukan segala perintah Tuhan dengan setia. Saya percaya hidup kita diberkati dengan berkat rohani. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.